Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Francisco Tanadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu hasil bedah karya saya, yaitu yang membahas mengenai yang pertama itu ada sport center, yang kedua ada playground, dan juga yang ketiga ada landscape. Berikut adalah penjelasan dari saya. Bangunan yang pertama yang akan saya bahas yaitu adalah Sport Center, dan untuk Sport Center ini sendiri saya mengambil referensi yaitu London Aquatic Center. London Aquatic Center ini memiliki fungsi yaitu pusat akuatik yang dirancang dengan fleksibilitas yang melekat untuk menampung 17.500 penonton untuk Olimpiade London 2012. Dan dalam mode Olimpiade sambil juga menyediakan kapasitas penonton yang optimal hingga 2000 untuk digunakan dalam mode legasi setelah Olimpiade. Untuk profil dari bangunan ini sendiri, London Aquatic Center dibangun dan dirancang oleh Zaha Hadid dan berlokasi di Westminster, London, UK, dan dibangun pada tahun 2005 sampai 2011. Dan untuk London Aquatic Center ini memiliki lahan sebesar 15.950 meter persegi, dan klien dari London Aquatic Center ini sendiri yaitu Olympic Delivery Authority dan dikontraktori oleh Balfour Beatty. Dan untuk structural engineer-nya itu adalah OV Arup dan Partner, service engineer-nya itu OV Arup dan Partner. Dan untuk konsep dari bangunan ini sendiri, Aquatic Sport Center London ini memiliki konsep dengan tema mengalir. Deskripsinya sendiri yaitu konsep arsitektur Aquatic Center London terinspirasi oleh geometri cairan air yang bergerak, menciptakan ruang dan lingkungan sekitarnya yang mencerminkan landscape sungai dari Olympic Park. Atap bergelombang menyapu naik dari tanah sebagai gelombang-gelombang yang melampirkan kolam dari pusat dengan sikap pemersatu, sementara juga menggambarkan volume berenang dan juga menyelam kolam. Dan untuk karakter dari konsep ini sendiri yaitu mengalir dan juga tenang. Ide dasarnya itu berasal dari bangun ruang yaitu lingkaran dan juga persegi, dan memiliki representasi bentuk yaitu atap yang berbentuk seperti air mengalir, lalu pada bagian bawahnya terdapat banyak kaca berwarna biru yang selaras dengan warna air. Dan untuk selanjutnya yaitu ada profil pengguna dari bangunan sport center ini sendiri yang bisa digunakan oleh 3 kalangan jenis, yaitu yang pertama itu ada atlet, yang kedua itu ada pelatih profesional, dan yang ketiga itu adalah masyarakat umum atau yang biasa kita sebut sebagai pengunjung. Yang pertama itu atlet. Para atlet diperbolehkan untuk menggunakan berbagai fasilitas, baik fasilitas private maupun fasilitas umum yang ada di Aquatic Sport Center. Yang kedua itu ada pelatih profesional. Para pelatih diperbolehkan untuk menunjang kemampuan atlet yang berlatih di dalam Aquatic Sport Center. Dan yang ketiga ada masyarakat umum, di mana masyarakat umum ini diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh Aquatic Sport Center, serta diperbolehkan juga untuk menonton kegiatan olahraga seperti kegiatan-kegiatan olimpiade yang diselenggarakan di bangunan ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai program ruang. Yang pertama itu ada program ruang luar. Hal-hal penting yang harus ada pada saat kita hendak memasuki area kolam renang untuk pertama kali adalah, yang pertama itu adalah kemudahan untuk menemukan fasilitasnya. Yang kedua itu adalah kedekatan tempat pemberhentian transportasi umum dengan bangunan. Yang ketiga itu adalah kemudahan parkir. Yang keempat keamanan area parkir. Dan yang kelima sistem pengawasan dari entrance. Dan yang keenam adalah kenyamanan akses menuju fasilitas. Dan untuk kebutuhan dari ruang luar ini sendiri terlihat pada tabel. Di sini ada kita bagi menjadi jenis kegiatan, pengguna, fasilitas, aktivitas, dan juga kebutuhan ruang. Untuk kegiatan penunjang dari kebutuhan
kebutuhan ruang luar ini bisa kita sebut sebagai kegiatan penunjang, dan penggunanya itu yang pertama itu ada pengunjung, dan untuk pengunjung itu bisa memasuki area seperti playground dan juga taman-taman. Untuk aktivitasnya itu sendiri, pengunjung dapat beraktivitas di area bermain dan juga dapat beraktivitas pada ruang publik. Untuk kebutuhan ruangnya sendiri yaitu lapangan bermain, area jogging, area olahraga outdoor seperti lapangan-lapangan tenis, basket, dan lain-lain. Dan untuk pengguna kedua yaitu ada pengunjung, pengelola, dan juga karyawan. Untuk fasilitasnya itu sendiri, contohnya itu seperti area parkir. Area parkir ini kan bisa dipakai oleh pengunjung, pengelola, dan juga karyawan. Dan untuk aktivitasnya ini sendiri yaitu parkir kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Untuk kebutuhan ruang yang diperlukan yaitu lapangan parkir roda 2, lapangan parkir roda 4 seperti mobil, drop point, dan juga pos jaga. Selanjutnya, yang kedua ada program ruang dalam. Untuk program ruang dalam dari Sport Center ini sendiri, fasilitas dalam area kolam renang menurut tempatnya berada di dalam ruangan indoor, yaitu ruang terbuka dan juga ruang tertutup. Fasilitas indoor terbuka yaitu meliputi yang pertama itu adalah fasilitas olahraga prestasi. Seperti contohnya itu kolam renang dan juga kolam pemanasan yang biasa dipakai oleh atlet. Yang kedua, itu ada fasilitas olahraga rekreasi. Seperti contohnya itu kolam arus, kolam gelombang, dan juga kolam luncur. Itu biasa bisa digunakan oleh para pengunjung yang ingin berenang. Dan selanjutnya itu ada fasilitas indoor tertutup, yaitu meliputi yang pertama itu adalah fasilitas fitness, seperti contohnya itu ada lobby, ruang tunggu, ruang latihan, bodybuilding, sauna, spa, ruang ganti, ruang istirahat, toilet, dan juga lain-lain. Dan untuk fasilitas penunjangnya itu sendiri, contohnya seperti ruang audiovisual, ruang ganti, ruang locker, dan juga ruang pelatihan, dan juga toilet. Untuk fasilitas pelengkap seperti contohnya itu terdapatnya kafe, restoran, toko penyewaan peralatan, dan juga ruang ganti. Dan ada juga fasilitas pengelola, contohnya itu seperti kantor, ruang pegawai, ruang istirahat pegawai. Dan juga yang terakhir ada servis. Contohnya itu seperti gudang, ruang mesin, ruang panel, dan juga ruang filter. Yang selanjutnya itu ada kebutuhan ruang dalam. Untuk kebutuhan ruang dalam ini kita bagi menjadi jenis kegiatan, pengguna, fasilitas, aktivitas, dan juga kebutuhan ruang. Dan untuk jenis kegiatannya kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kegiatan utama. Untuk kegiatan utama ini sendiri, penggunanya itu adalah pengunjung. Untuk fasilitas yang bisa didapatkan yaitu kolam leisure, kolam selancar, kolam gelombang, dan juga kolam lintasan. Dan untuk aktivitas yang bisa dilakukan itu contohnya itu seperti berenang, mandi, makan, dan minum. Untuk kebutuhan ruangnya itu sendiri seperti contohnya adalah kolam renang, ruang ganti, ruang shower, toilet, dan juga locker. Yang kedua itu ada kegiatan penunjang. Untuk kegiatan penunjang, penggunanya itu sendiri adalah pengunjung dan juga karyawan. Dan untuk fasilitas yang bisa didapatkan itu contohnya adalah kafe, restoran, food court, retail, resepsionis, dan juga kasir. Untuk aktivitasnya sendiri adalah makan, minum, nonton, belanja, dan juga administrasi. Untuk kebutuhan ruangnya, yang pertama itu ada ruang makan dan minum, yang kedua ada area food court, yang ketiga ada ruang display, ada ruang kasir, gudang, ruang resepsionis, dan juga ruang pengawas. Dan yang terakhir itu untuk jenis kegiatan servis. Untuk penggunanya sendiri adalah pengelola. Fasilitas yang didapatkan itu contohnya itu adalah ruang mechanical electrical dan juga ruang air handling unit. Untuk untuk aktivitasnya adalah pengontrolan, pengawasan, pengoperasian, perawatan, dan juga pertolongan. Untuk kebutuhan ruangnya itu ada ruang kontrol utama, ruang panel, gudang, loading dock,
ruang pasien, ruang periksa, ruang istirahat, dan juga toilet. Ya, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai keterangan sirkulasi. Untuk keterangan sirkulasi ini sendiri, yang pertama itu saya akan memulai dari ground floor. Untuk dalam layar kita bisa lihat bahwa ini adalah denah dari ground floor dari London Aquatic Sport Center. Dan bisa kita lihat di situ terdapat beberapa garis berwarna dan bisa kita simbolkan bahwa kotak yang berwarna hijau itu menyimbolkan sebagai lift, dan untuk kotak yang berwarna coklat itu merupakan toilet lantai ground floor, dan untuk garis yang berwarna orange itu merupakan jalur entrance menuju kolam, dan untuk garis yang berwarna coklat itu merupakan jalur entrance lantai ground floor, dan untuk garis berwarna hijau merupakan jalur entrance yang untuk menuju toilet, dan untuk garis yang berwarna merah itu adalah jalur entrance menuju area registrasi. Dan untuk yang selanjutnya di sini bisa kita lihat bahwa tertera dari layar itu ada denah dari lantai 1 bangunan Aquatic Sport Center London. Untuk keterangan sirkulasinya sendiri kita bisa melihat berbagai kotak dan juga garis berwarna, dan untuk garis berwarna merah itu bisa kita simbolkan sebagai jalur entrance menuju tangga. Untuk jalur yang berwarna hijau itu bisa kita simbolkan untuk jalur entrance menuju toilet. Untuk garis yang berwarna biru itu merupakan jalur entrance menuju lounge. Untuk jalur entrance yang berwarna coklat itu merupakan jalur entrance lantai 1. Untuk kotak yang berwarna coklat itu merupakan toilet lantai 1 dari bangunan ini, dan juga kotak yang berwarna hijau itu merupakan simbol dari lift. Selanjutnya adalah kita bahas untuk lantai 2-nya. Untuk lantai 2 dari bangunan Aquatic Sport Center London ini sendiri, untuk keterangan sirkulasinya itu untuk garis yang berwarna coklat itu merupakan jalur entrance lantai 2. Untuk garis yang berwarna merah merupakan jalur entrance menuju tangga, dan juga untuk kotak yang berwarna hijau bisa kita simbolkan untuk lift. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keterangan zoning. Untuk keterangan zoning ini sendiri saya sajikan perlantai kembali, dan akan kita mulai dari ground floor dari Aquatic Sport Center London ini. Bisa kita lihat bahwa di sini terdapat 3 warna persegi. Yang pertama itu ada berwarna merah, berwarna hijau, dan juga berwarna biru. Masing-masing warna di sini melambangkan zoning-zoning yang berbeda. Untuk kotak yang berwarna hijau di sini melambangkan area semi publik yang biasa bisa diakses oleh, contohnya itu seperti pengunjung, atlet, dan juga pengelola bisa mengakses area-area ini. Dan untuk ruangan-ruangan yang termasuk ke dalam area semi publik ini sendiri, contohnya adalah entrance, lobby, dan juga hall. Untuk kotak yang berwarna biru bisa kita simbolkan sebagai area private yang biasa digunakan itu oleh atlet dan juga profesional trainer. Untuk area private ini sendiri contohnya adalah kolam renang ini sendiri, ruang ganti, dan juga kantor. Dan kita bisa lihat untuk yang terakhir itu ada kotak yang berwarna merah. Kotak yang berwarna merah ini sendiri biasa bisa diakses oleh pengelola. Untuk pengelola area service ini terdiri dari ruang servis, contohnya seperti ruang servis, ruang mechanical electrical, ya, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keterangan zoning yang berada di lantai 1 Aquatic Sport Center. Kita bisa lihat di sini terdapat 4 kotak berwarna.
Untuk kotak berwarna ungu bisa kita simbolkan sebagai area publik. Untuk kotak yang berwarna hijau bisa kita simbolkan sebagai area semi publik. Untuk kotak berwarna merah kita simbolkan untuk area servis, dan juga kotak berwarna biru muda itu kita simbolkan sebagai area private. Untuk area publik ini sendiri yang disimbolkan dengan kotak berwarna ungu bisa digunakan oleh masyarakat luar, pengunjung, pengelola maupun atlet. Contoh dari ruang publik ini sendiri, contohnya adalah ruang luar dan juga taman. Untuk kotak yang berwarna hijau itu menyimbolkan semi publik yang bisa digunakan oleh pengelola, pengunjung, dan juga atlet. Untuk fasilitas dari semi publik yang bisa dipakai ini sendiri, contohnya itu adalah seperti entrance, lobby, dan juga hall. Dan untuk kotak berwarna biru muda ini merupakan area private seperti yang hanya bisa digunakan oleh para atlet dan juga para profesional trainer. Dan contoh dari ruangan-ruangannya ini sendiri adalah kolam renang dan juga ruang ganti. Untuk kotak berwarna merah merupakan area servis, di mana para pengelola yang hanya bisa mengakses ruangan-ruangan ini. Contohnya itu adalah ruang servis, ruang mechanical, electrical, dan lain-lain. Dan untuk yang terakhir, untuk keterangan zoning, kita akan bahas untuk lantai kedua dari Aquatic Sport Center. Di sini bisa kita lihat terdapat dua warna persegi. Yang pertama itu ada persegi berwarna hijau, dan juga yang kedua itu ada persegi berwarna biru. Dan untuk persegi yang berwarna hijau melambangkan area semi publik. Contohnya ruangan-ruangannya adalah entrance, lobby, dan juga hall. Dan untuk kotak yang berwarna biru itu menyimbolkan area private, yang ruangan-ruangannya itu adalah contohnya seperti kolam renang, ruang ganti, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem struktur yang ada di Aquatic Sport Center London ini. Kita bisa lihat bahwa sistem struktur yang dipakai pada rancangan bangunan ini adalah sistem struktur vektor aktif. Vektor aktif ini merupakan sistem struktur pendek, lurus, dan solid di mana pengalihan kekuatan dipengaruhi oleh vektor, yaitu partisi multi arah, sehingga pembebanan terbagi merata ke seluruh tumpuan. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur atap dari Aquatic Sport Center London ini sendiri. Untuk struktur atap yang didukung hanya pada 3 titik. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri, merupakan struktur atap dari Aquatic Sport Center London. Di situ saya sudah memberikan berbagai nomor mulai dari 1, 2, 3, dan 4 pada setiap bagian-bagian. Dan untuk bagian nomor 1 itu merupakan sebuah dinding di ujung selatan. Dan untuk nomor 2 itu merupakan 2 inti beton yang berada di utara. Dan selanjutnya itu untuk yang bagian pada nomor 3 merupakan struktur space truss yang berjalan ke arah utara sampai selatan dan dibentuk untuk membersihkan kolam, menyelam, dan kompetisi batang-batangnya miring keluar dari tengah seperti kipas angin. Dan untuk yang nomor 4 yang kita lihat seperti sayap itu merupakan 2 struktur space truss luar yang bertindak sebagai lengkungan terikat miring yang menciptakan 2 sayap cantilever di kedua sisi bangunan untuk tempat duduk sementara. Selanjutnya saya akan membahas mengenai utilitas dari bangunan Aquatic Sport Center ini sendiri. Dan utilitas yang akan kita bahas kali ini merupakan utilitas pencahayaan. Untuk pencahayaan yang ada di bangunan ini sendiri, kita bisa lihat pada gambar sebelah kiri, kita bisa lihat bahwa banyaknya kaca-kaca yang ada pada bangunan ini. Kaca-kaca yang ada pada bangunan ini itu tidak semata-mata hanya untuk
memperjelas bahwa bangunan ini memiliki konsep seperti air, tetapi juga memiliki fungsi di mana kaca-kaca yang berjumlah 628 panel kaca dan juga 8 pintu eksternal di London Aquatic Center ini merupakan akses untuk masuknya cahaya alami ke dalam bangunan. Desain bangunan ini juga memperkecil konsumsi energi karena meminimalisir penggunaan cahaya buatan. Kaca-kaca ini sendiri berpotensi untuk membuat bangunan ini menjadi bangunan yang ramah energi. Dan untuk selanjutnya yang akan saya bahas kali ini adalah yaitu utilitas plumbing. Dan untuk plumbingnya ini sendiri adalah plumbing air bersih. Di sini disebutkan bahwa kebutuhan air yang berkurang sampai 40% dengan pemanfaatan ulang air dari kolam untuk air toilet. Air hujan juga dimanfaatkan untuk irigasi green wall pada fasad bangunan. Jadi benar-benar keadaannya di bangunan ini dia memanfaatkan air-air yang berada di luar dan juga dikelola kembali sehingga bisa dipakai untuk air bersih yang biasa dipakai untuk kebutuhan dari gedung ini, sehingga gedung ini juga hemat dalam segi penggunaan air. Selanjutnya itu ada desain interior. Untuk desain interior dari Aquatic Sport Center London ini sendiri, dia desain interiornya dari London diharapkan bisa menyatukan ilmu, pengetahuan sains dengan seni, sehingga hasil yang didapatkan berupa banyaknya bentuk-bentuk geometrikal seperti bisa kita lihat pada plafon dari kolam renang ini sendiri, yang disusun secara acak untuk memberikan nilai estetik lebih dari atap ruangan biasa. Yang kedua itu ada dominasi warna bebatuan alami pada setiap ruangan pun memberikan kesan simpel dan juga elegan. Bisa kita lihat bahwa tembok-tembok dari Aquatic Sport Center yang kita lihat dari tadi itu warna-warnanya itu dominan lebih ke warna-warna bebatuan alami. Dan yang ketiga itu adalah pembuatan banyak jendela mati di bagian pintu masuk bertujuan agar pencahayaan di dalam ruangan bisa lebih baik. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa pada bangunan ini terdapat banyak sekali kaca, bukan kaca, sehingga untuk bangunan ini sendiri sangat cukup dari segi pencahayaan mataharinya. Dan untuk bahan material yang biasa dipakai pada bangunan Aquatic Sport Center London ini sendiri, kita bisa lihat pada gambar sebelah kiri. Di situ ada garis yang menunjukkan bahwa di bagian atas itu atapnya itu bermaterial atap aluminium, dan juga untuk di bagian rain screen-nya itu diberi lapisan soffit. Dan untuk pintu gesernya dia menggunakan frame aluminium kaca ganda, dan untuk dinding fasad yang mengkilap itu dia menggunakan baja profil stick sistem tirai. Selain itu juga kita bisa lihat pada struktur yang digunakan pada bangunan ini, kita bisa lihat pada gambar bahwa sistem strukturnya itu menggunakan material beton dan juga baja. Untuk selanjutnya itu yang akan saya bahas adalah kekurangan dan juga kelebihan dari bangunan Aquatic Sport Center London. Yang pertama itu akan saya bahas dari segi kelebihannya. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu memiliki desain yang memadukan antara seni dan ilmu pengetahuan, membuat bangunan ini menjadi lebih menarik. Kita bisa lihat bahwa bentuk atap dari Aquatic Sport Center ini sendiri terinspirasi dari bentuk air. Dari bentuk air di mana kita bisa lihat bahwa atap-atapnya itu tuh berbentuk seperti gelombang. Yang kedua itu menggunakan bentang lebar namun tetap memberikan bukan yang banyak agar cahaya tetap dapat masuk sehingga bangunan ini menjadi lebih hemat energi. Kita bisa lihat bahwa di bagian bawah bangunan Aquatic Sport Center ini sendiri tadi disebutkan bahwa banyak terdapat kaca-kaca. Kita bisa lihat juga pada gambar sebelah kiri tersebut terdapat bagian-bagian transparan, itu merupakan bagian-bagian bukaan dari kaca-kaca tersebut, sehingga
bagian area dalam dari bangunan ini pun sistem pencahayaannya itu lebih optimal dengan dibantu oleh sinar matahari, jadi lebih hemat energi. Dan untuk yang ketiga itu bentuk atap yang menggambarkan ombak yang juga berfungsi untuk mengalirkan air ke satu arah untuk dimanfaatkan. Kita bisa lihat bahwa itu membentuk ombak di mana condong ke bawah. Untuk air hujan yang biasa turun itu biasa dimanfaatkan, biasa mengalir dari atap ini dan juga bisa dimanfaatkan sebagai cadangan air bersih, sehingga untuk air bersih di dalam gedung ini bisa lebih hemat. Dan untuk kekurangannya sendiri, kita bisa lihat bahwa struktur yang dipakai pada struktur atap dari bangunan Aquatic Sport Center ini sendiri merupakan sistem space truss yang diterapkan, di mana kekurangan dari sistem struktur space truss ini sendiri, dia memiliki banyak sekali sambungan. Dengan adanya banyak sambungan ini sendiri membuat masa pembangunan dari bangunan ini sendiri menjadi cukup lama. Untuk selanjutnya yang akan saya bahas yaitu untuk referensi kedua, yaitu adalah street park. Yaitu untuk referensi kali ini saya menggunakan Shenzhen Shenwan Street Park Aube Conception. Untuk fungsinya sendiri, taman ini tidak hanya memenuhi kebutuhan penduduk lokal untuk olahraga dan juga interaksi saja, tetapi juga untuk memberikan contoh dalam ekologi dan juga vitalitas dari perkotaan. Untuk profil dari taman ini sendiri, dia dirancang oleh arsitek Aube Conception. Untuk lokasinya ini sendiri berada di Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China. Dan untuk set areanya ini memiliki luas 11.643 meter persegi. Untuk konsep dari taman ini sendiri, dia itu memiliki konsep daya hidup taman ini berasal dari kota. Ini memperkuat interaksi sosial lingkungan dengan tema kesehatan dan juga menginspirasi minat anak-anak pada alam dengan instalasi ekologis, daur ulang air hujan sebagai perpanjangan dari kehidupan perkotaan. Ini menyediakan tempat yang populer untuk jogging di lingkungan sekitar dan juga membuat pernyataan tentang alam dan juga pengaturan perkotaan yang begitu padat. Untuk fasilitas dari taman ini sendiri, kita bisa lihat dari gambar, terdapatnya area-area duduk-duduk, area bersantai. Selain itu juga terdapat lapangan, ada juga terdapat area untuk bermain skateboard, terdapat juga area untuk jogging track. Taman ini juga menyediakan sistem ruang publik yang mapan dan juga mencakup beragam ruang hijau publik, lingkungan ramah pejalan kaki, sistem lalu lintas lambat perkotaan, mengubah semua ruang tidak aktif dan juga ruang bangunan abu-abu menjadi taman saku yang berorientasi manusia dan juga taman sudut jalan. Selanjutnya itu ada kelebihan dan juga kekurangan dari taman ini sendiri. Pertama saya akan membahas mengenai kelebihannya. Untuk yang pertama itu adalah terdapatnya berbagai macam fasilitas publik yang bisa menunjang segala jenis aktivitas pengunjung. Kita bisa lihat bahwa taman ini bukan sekedar taman saja. Taman ini dilengkapi oleh banyak sekali fasilitas. Contohnya itu seperti jogging track, area untuk bermain skateboard, lapangan, dan juga area untuk berkumpul. Selain itu juga lokasi dari tempat ini cukup strategis dan dapat mengatasi permasalahan kota yang padat. Kita bisa lihat bahwa permasalahan kota zaman sekarang adalah kurangnya area hijau, dan kita bisa menggunakan desain taman ini sendiri, di mana taman ini hampir 80% dari taman ini merupakan area hijau, sehingga dengan adanya taman ini membuat kota menjadi lebih hidup. Dan untuk yang ketiga, membuat area menjadi lebih hidup karena terjadi interaksi antar manusia yang lebih erat. Selama ini kan kita bisa melihat bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di perkotaan hanya bekerja dan juga lain-lain.
Dengan adanya taman ini, interaksi antar manusia itu menjadi lebih hidup, di mana dari taman ini kita bisa berolahraga bersama, berinteraksi bersama, berkegiatan bersama, sehingga membuat interaksi publik menjadi lebih baik. Dan untuk kekurangan dari area ini, dari taman ini sendiri, yaitu adanya beberapa area seperti kolam yang tidak memiliki penyangga, sehingga sedikit membahayakan anak-anak jika tidak diawasi oleh orang tua mereka. Kita bisa lihat bahwa terdapat kolam berbentuk lingkaran yang tidak memiliki penyangga, sehingga sedikit berbahaya untuk jika ada anak-anak yang bermain di sekitar. Dan untuk referensi dari playground, sensorik playground yang kali ini saya menggunakan referensi yaitu Park and Play Jaja Arsitek. Untuk fungsinya sendiri, playground ini merupakan public space di tengah kepadatan kota yang difungsikan sebagai tempat bermain untuk anak-anak dan juga tempat istirahat bagi para orang dewasa. Untuk profilnya sendiri, playground ini dirancang oleh Jaja Arsitek. Untuk lokasinya itu berada di Copenhagen, Denmark. Untuk site areanya itu memiliki luas 2.400 meter persegi. Untuk bangunan dari playground ini sendiri, kita bisa lihat bahwa alih-alih menyembunyikan struktur parkir, Jaja Arsitek mengusulkan konsep yang meningkatkan keindahan kisi struktural sekaligus memecah skala fasad masif. Sistem kotak tanaman ditempatkan dalam ritme yang berkaitan dengan kisi yang memperkenalkan skala baru sekaligus mendistribusikan tanaman hijau di seluruh fasad. Kisi-kisi kotak tanaman pada fasad kemudian ditembus oleh dua tangga umum besar yang memiliki railing bersambung yang menjadi taman bermain fantastis di rooftop. Pagar berkala diubah menjadi ayunan, sangkar bola, gym hutan, dan juga banyak lagi. Dan untuk desainnya sendiri, Park and Play ini memiliki volume besar di lingkungan perkotaan yang padat. Dan karena kedekatannya dengan ruang perkotaan di sekitarnya, tempat parkir mobil terlihat dari dekat. Untuk memberikan skala pada bangunan besar, Jaja Arsitek mengusulkan fasad yang ditanam di mana struktur hijau berinteraksi dengan bangunan di belakang-belakang. Untuk fasilitas dari sensory playground ini sendiri ada, yaitu yang pertama itu adanya area parkir yang dibuat bertingkat. Kita bisa lihat bahwa bangunan ini tidak hanya playground tetapi juga area parkir bertingkat. Yang kedua itu terdapat playground dengan berbagai sarana yang dapat melatih pola berpikir dan juga sensorik pada anak. Pada playground ini terdapat banyak sekali area-area bermain, sarana-sarana bermain. Selain itu juga terdapat area bersantai dengan view langsung ke pelabuhan Copenhagen. Playground ini memiliki kelebihan di mana dia memiliki view yang sangat memanjakan mata, di mana kita bisa langsung melihat view pelabuhan Copenhagen. Selain itu juga terdapat jogging track yang membentang mengelilingi area playground. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari playground ini. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu membuat area menjadi lebih hidup karena terjadi interaksi antar manusia yang lebih erat. Kita lihat bahwa playground ini berada di kawasan perkotaan padat penduduk, yang sekelilingnya hanya ada gedung-gedung dan juga lain-lain. Dengan adanya playground ini membuat interaksi dari masyarakat itu menjadi lebih hidup. Selain itu juga yang kedua itu bentuk tempat bermain yang beragam bisa menarik perhatian anak-anak dan juga tidak akan membuat mereka bosan. Kita bisa melihat bahwa bentuk-bentuk tempat-tempat, bentuk-bentuk sarana-sarana dari permainan-permainan yang ada di playground ini sendiri bentuknya tidak biasa dan juga permainan yang tidak biasa berada di playground biasanya.
Terus yang ketiga itu terdapatnya vertical garden sehingga membuat bangunan menjadi lebih hidup dengan adanya tanaman-tanaman. Kita bisa lihat bahwa dinding-dinding dari playground ini sendiri, bangunan ini sendiri banyak ditumbuhi oleh vertical garden. Selain itu untuk kekurangannya sendiri terletak yang berada di rooftop gedung sehingga area ini sedikit kurang aman jika digunakan oleh anak-anak tanpa pengawasan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.